Pidato pertama di parlemen, PM Israel Naftali Bennett dihujani cemoohan. Setelah lebih dari 12 tahun pemerintahan dipimpin oleh pemimpin Partai Likud Benyamin Netanyahu, Israel pekan lalu memiliki pemerintahan baru. Koalisi 8 partai dari sayap kiri dan kanan ini untuk pertama kalinya termasuk sebuah partai Arab. Pembentukan pemerintahan baru itu disetujui dengan suara 60-59 di parlemen. Perdana Menteri Naftali Bennett dari partai sayap kanan Yamina akan menjabat selama 2 tahun, diikuti oleh Yair Lapid yang berhaluan tengah. Sejumlah perayaan dengan kemeriahan dengan guyuran busa dan konfeti warna-warni berlangsung di jalan-jalan Tel Aviv pada Minggu 13 Juni malam setelah Benyamin Netanyahu secara resmi mengundurkan diri. Banyak warga telah berdemonstrasi menentang Netanyahu selama berbulan-bulan dan menyaksikan kekalahannya sebagai sebuah kemenangan. Sebelumnya, di parlemen Israel, Perdana Menteri baru Naftali Bennett berulang kali dicemooh dan beberapa anggota Knesset garis keras diusir dari ruangan. Bennett 49 tahun, anak dari orang tua dari Amerika Serikat dan menjadi Perdana Menteri Israel pertama yang taat beragama. Dengan sabar ia menunggu hingga ejekan itu mereda sebelum melanjutkan pidato perdananya. Bennett menyatakan bahwa ia akan menjadi Perdana Menteri bagi semua warga Israel, termasuk mereka yang tidak memilih dirinya, sekaligus berjanji untuk membuka babak baru dengan warga Arab Israel. Koalisi Bennett terbentuk dari 8 partai, termasuk sebuah partai Arab Ram untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan Israel. Warga keturunan Arab mencakup 20% dari penduduk Israel yang mengungkapkan bahwa mereka selalu mengalami diskriminasi. Pakar ilmu politik Guy Ben Porat menguraikan bahwa memasukkan sebuah partai Arab dalam pemerintahan Israel itu penting. Kita mempunyai sebuah partai Arab dalam pemerintahan dan memperoleh legitimasi, walau sesaat juga oleh sayap kanan Likud. Jadi ini menunjukkan perubahan pada masa mendatang, di mana warga keturunan Arab termasuk mitra yang setara dalam kehidupan politik Israel. Ketika gilirannya tiba untuk berbicara, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dengan tajam menyerang Bennett sebagai pembohong dan berjanji untuk segera kembali berkuasa. Netanyahu mengemukakan berbagai perayaan di Iran, menyiratkan bahwa Bennett tidak akan dapat menghentikan Iran untuk menjadi kekuatan nuklir. Ia juga menegaskan akan bekerja siang dan malam untuk menyingkirkan pemerintahan Bennett yang dikatakan berhaluan kiri. Dia menambahkan, pemerintahan baru Israel itu akan jatuh lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Palestina menyatakan tidak mengharapkan banyak perubahan dalam kebijakan Israel di bawah Perdana Menteri yang baru. Israel, pengakuan mantan bos mata-mata Mossad yang ungkap operasi intelijen untuk melawan Iran. Yossi Cohen yang baru saja pensiun dari posisinya sebagai Kepala Badan Intelijen Israel Mossad telah membeberkan operasi mata-mata negaranya terhadap Iran melalui sebuah wawancara dengan media. Menurut Cohen, Mossad melancarkan aksi pencurian dokumen-dokumen program nuklir Iran di sebuah gudang pada 2018. Operasi tersebut berhasil memindahkan puluhan ribu dokumen dari Iran ke Israel. Dia juga mengindikasikan bahwa Israel terlibat dalam penghancuran fasilitas nuklir Iran di Natanz serta pembunuhan seorang ilmuwan nuklir Iran. Cohen menjabarkan hal ini kepada wartawan Ilana Dayan dalam program dokumenter Ufda yang disiarkan stasiun televisi Israel Channel 12. Cohen sendiri pensiun sebagai kepala Mossad pekan lalu. Cohen diangkat sebagai kepala Mossad pada akhir 2015 oleh Benyamin Netanyahu yang saat itu masih menjabat Perdana Menteri. Netanyahu baru saja dilengsarkan oleh politikus Naftali Bennett dan koalisi sayap kanan. Cohen bukan orang baru di Badan Intelijen Israel. Dia bergabung dengan lembaga tersebut pada 1982 setelah mengenyam pendidikan sarjana di London, Inggris. Dalam wawancara dengan Ilana Dayan, Cohen mengaku punya ratusan paspor selama karirnya.
Penuturan terpenting Cohen saat diwawancarai adalah mengenai pencurian arsip-arsip program nuklir Iran. Isi arsip-arsip itu pernah disinggung Netanyahu dalam jumpa pers pada 2018. Saat itu dia mengklaim dirinya punya bukti bahwa Iran berupaya menciptakan senjata nuklir secara rahasia, seraya mempertahankan pengetahuan tersebut rapat-rapat. Tuduhan yang kemudian dibantah Iran. Belakangan sewaktu diwawancarai, Cohen mengatakan perlu 2 tahun untuk merencanakan operasi pencurian puluhan ribu dokumen program nuklir Iran. Secara keseluruhan terdapat 20 agen Mossad yang dikerahkan di lapangan. Tiada seorang pun dari mereka yang berkewarganegaraan Israel, disebut wartawan Ilana Dayan. Bos mata-mata Israel itu menyaksikan dari markas komando di Tel Aviv ketika para agen menerobos masuk ke dalam gudang dan membongkar lebih dari 30 lemari besi. Saat foto-foto temuan muncul di layar, kami semua luar biasa gembira, kata Cohen sebagaimana dikutip Times of Israel. Semua agen lapangan selamat dan dalam kondisi baik, tambah Cohen, walau ada yang harus dijemput dari Iran. Wawancara yang luar biasa rinci. Rafi Beck, editor BBC News Online bidang Timur Tengah, sebenarnya bukan hal aneh bagi mantan kepala Mossad untuk diwawancara atau menyampaikan pandangan pada topik tertentu. Bagaimanapun penuturan Yossi Cohen luar biasa dalam hal rincian yang dia beberkan. Karena itu, Time of Israel menyebut wawancara itu menakjubkan dan mencerahkan. Menyimak penjabaran Cohen ibarat membaca buku novel yang menegangkan. Contohnya ketika dia menuturkan bagaimana para agen menjebol lemari-lemari besi, mengangkut bertonton dokumen program nuklir Iran serta membawanya keluar negara tersebut sembari dikejar. Cohen juga mengindikasikan keterlibatan Mossad dalam operasi lain yang lama digosipkan sebagai hasil pekerjaan agen-agen Israel. Penjabarannya kian dekat menuju pengakuan bahwa Israel mensabotase fasilitas nuklir Iran yang dirahasiakan. Meski demikian, isi wawancara itu terukur dan sudah pasti telah disetujui sensor militer Israel. Perilisan dokumenter ini juga menarik sebab wawancara tersebut mengemuka seiring dengan bakal dimulainya perundingan nuklir Iran di tengah kabar adanya kemajuan. Di samping itu, wawancara itu menjadi semacam wanti-wanti terhadap musuh-musuh Israel bahwa Mossad mampu bereaksi di belakang garis depan pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh. Israel sebelumnya telah berbicara secara terbuka mengenai niat mereka mengambil ribuan dokumen program nuklir Iran. Dalam wawancara itu, Cohen juga berbicara mengenai fasilitas nuklir Iran di Natanz. Iran mengatakan bahwa aksi sabotase menyebabkan kebakaran di lokasi pengayaan uranium pada Juli 2020. Kemudian sehari setelah mengungkap peralatan baru pada April tahun ini, para pejabat mengklaim fasilitas itu lagi-lagi disabotase dan mengalami kerusakan besar.